Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan izinnya pagi ini yang cerah sekali kita bisa berkumpul untuk sama-sama melanjutkan nih pelatihan penanganan tanah problematik pada konstruksi jalan. Ya, dalam kesempatan ini saya akan mengampu tentang tanah problematik. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum saya mulai, boleh dong saya absen dulu ya satu-satu. Bapak Ibu semua biar kita saling kenal ya. Baik, yang pertama ada Bapak Abdul Muiz. Mana nih Pak Abdul Muiz? Baik Bapak. Bapak dari balai mana Bapak? Oh, dari Balai Jawa Barat ya. Baik Bapak, terima kasih. Berikutnya ada Pak Abdul Hakim ya. Sama-sama Bapak Abdul. Pak Abdul Hakim dari mana Bapak? Oh, dari Papua. Tugas di Papua sudah lama, Bapak. Oh, baik. Baik, Bapak. Ya, pas banyak juga ya tanah problematik di sana, Pak, ya di Papua. Kemudian nih ada Ibu nih ya. Ibu Cinta. Wah, Ibu Cinta. Ini selalu mencintai ini Ibu Cinta ya. Ibu Cinta dari mana, Ibu? Oke, baik. Baik, terima kasih ya semuanya dari 30 peserta sudah memperkenalkan diri ya sambil saya absen ya. Kan nanti kita kenalan ya nanti di paparan saya lebih biar lebih kenal ya. Tapi sebelum saya mulai boleh dong saya pantun dulu karena kita membahas tanah problematik ya. Ke pasar beli itik. Nah, cakep ya gitu jawab ya. Ke pasar beli itik. Pulangnya lewat jembatan. Mari fokus belajar tanah problematik untuk kebaikan konstruksi jalan. Baik, tepuk tangan dong biar semangat. Mantap ya, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Pagi-pagi memang kita harus aktif ya Bapak Ibu. Nah, izin saya sampaikan paparannya dahulu ya. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan membahas tentang pengenalan tanah problematik gitu ya. Nah, kita tahu Bapak Ibu bahwa jalan di Indonesia banyak sekali permasalahan, persoalan. Dan salah satunya nih Bapak Ibu, gara-gara ini tanah problematik. Sehingga yang pertama yang harus kita tahu bagaimana kita bisa mengenali tanah problematik ini. Cirinya seperti apa? Lalu pengujiannya bagaimana? Nah, nanti kita akan belajar sama-sama di sini. Ya. Ini skenario pembelajaran kita pagi ini ya. Insya Allah di 20 menit pertama kita akan perkenalan ya, kemudian penyampaian tujuan pembelajaran, juga ice breaking ya biar kita pagi-pagi olahraga dulu bersemangat ya, nanti kita ada senam otak. Lalu berikutnya nanti jam 8.20 kurang lebih sampai 9.45 adalah penyampaian materi tentang pengenalan tanah perbatik dan tentunya diskusinya harus aktif Bapak Ibu karena salah satu penilaian dari saya selain dari tugas dan nanti ada kuis ya adalah dari keaktifan. Silakan bertanya, silakan menanggapi, menyanggah boleh ya sama-sama kita nanti belajar bareng. Berikutnya kita akan evaluasi pembelajaran dengan kuis lewat aplikasi Kahoot. Gampang. Nanti saya share di kolom chat, Bapak Ibu tinggal klik dan mengerjakan soal ya. Lalu berikutnya setelah kita evaluasi, kita akan mengambil kesimpulan dan diskusi akhir. Siapa tahu ada yang masih ingin ditanyakan ya, kita masih punya waktu ya. Baik ya. Kenalan lebih dalam dulu ya, boleh ya. Tadi kan saya sudah ngabsen Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ya kenalkan nama saya Asep Hilman Rosadi ya. Saya lama dulu di Balai Litbang Geoteknik Jalan sebagai fungsional peneliti. Kemudian sebagai fungsional prekayasa dan alhamdulillah sekarang dapat amanah menjadi Widya Iswara ya di Pusbangkom JPW BPSDM. Kantornya di Bandung Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu mau main ke Bandung lagi dinas ataupun keluarga hubungi saya ya. Siapa tahu nanti kita bisa bersilaturahim jalan-jalan bareng insya Allah ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai ya kita senam otak dulu ya. Fungsinya banyak Bapak Ibu, bisa meningkatkan daya ingat, meningkatkan refleks koordinasi tubuh, kemampuan belajar dan lain-lain. Bapak Ibu cukup duduk tegak dan ikuti gerakan dari video ini. Yuk kita mulai. Oke, yuk kita mulai. Oke, bagus. Ya, ya oke. Okay.
Ganti gerakan. Siap, jari dan kelingkingnya. Satu, dua, tiga. Gimana seru Bapak Ibu? Baik. Oke, tepuk tangan luar biasa. Kita sudah melakukan senam sampai akhir ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bersenam ria kita bareng-bareng. Ya, gimana senang Bapak Ibu? Ya, oke, luar biasa. Kita lanjut ya. Materi kita adalah pengenalan tanah problematik ya. Seperti dilihat di gambar ada kerusakan-kerusakan jalan ya. Ini terjadi akibat apa ya? Nah, kita sering bilang ini akibat bencana. Betul, akibat alam. Karena kita harus mengenali alam. Alam itu punya problem. Jadi bukan hanya manusia aja yang punya problem, tapi tanah juga berproblem ya. Karenanya kita harus mengenali. Nah, Bapak Ibu, harapannya kenapa kita harus belajar tentang tanah problematik adalah agar apa? Kita mampu menjelaskan tentang pengertian tanah problematik. Lalu mampu menjelaskan jenis dan karakteristik tanah problematik dan terakhir mampu menjelaskan tentang pengujian tanah problematik ya. Nah, di sini kita mulai diskusi ya. Siapa di antara Bapak Ibu yang mau menanggapi nih apa sih pengertian dari tanah problematik? Ya, silakan raise hand boleh. Oke, oke silakan. Pak Sardono, silakan. Gimana Bapak? Baik. Oke, ya tanah problematik adalah tanah yang bermasalah untuk konstruksi jalan. Betul, Pak Sardono. Ada lagi yang lain silakan. Oke, baik Bu Rina. Baik, gimana Bu Rina? Oh, tanah problematik adalah tanah yang nggak cocok untuk konstruksi jalan. Baik, terima kasih Bu Rina. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain yang belum dapat kesempatan, boleh dong di kolom chat silahkan apa sih pengertian tanah problematik, silahkan diketik ya. Baik, saya baca ya. Oh, tanah problematik, tanah yang apabila dibangun konstruksi jalan akan menjadi masalah. Tanah problematik adalah tanah lunak. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah menjawab ya. Betul sekali ya. Jadi tanah problematik ini adalah tanah yang punya sifat fisik atau kimiawi yang menyimpang ya dari konstruksi ideal. Dari kondisi ideal ya. Untuk mendukung konstruksi jalan. Jadi intinya tanah ini nggak cocok ya. Untuk mendukung konstruksi jalan akan jadi kerusakan terus ya. Nah, tanah problematik ini Bapak Ibu adalah endapan sedimen yang terbentuk melalui proses geologi ya pada umur kuarter dan penyebarannya cukup luas sekitar 10% ya di Indonesia. Biasanya di dataran rendah seperti di area pantai, area yang terbentuk dari endapan danau purba. Nah, ini banyak sekali terdapat tanah problematik. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat gambar-gambar ini ya. Di sini ada jalan yang retakannya banyak, memanjang juga terjadi amblas ya. Lalu gambar kedua kita lihat ada badan jalan yang terjadi longsor ya. Lalu berikutnya ini ada di bawah jembatan yang dibangun, jalan existingnya itu ternyata terjadi kerusakan ya. Lalu ini kita melihat ada beda penurunan jalan di lingkar utara Semarang. Nah, ini adalah contoh-contoh permasalahan akibat tanah problematik ya. Sehingga kita perlu mengenali sebelum membangun ataupun setelah terjadi kerusakan ya. Kemudian kita bisa melihat di jalan tol Padalarang nih contohnya ya. Ada retakan-retakan di tol, kemudian ini di oprit jembatan juga terjadi penurunan gitu ya. Itu kalau kita lihat ya di oprit itu kan sering terjadi beda tinggi dengan jembatan. Itu salah satunya apa? Karena ada permasalahan tanah problematik. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lanjut setelah pelatihan ini itu ada SNI tentang persyaratan perencanaan geoteknik. Kita nanti akan tahu bagaimana cara merancang tanah atau geoteknik untuk konstruksi jalan. Nah, kalau untuk tanah lunak juga sudah ada panduan geotekniknya. Lalu untuk gambut juga sudah ada guideline-nya. Ya, silahkan Bapak Ibu nanti boleh dibaca ya. Boleh juga ditanyakan langsung di sini boleh ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, jenis-jenis tanah problematik. Nah, ada tiga Bapak Ibu jenis tanah problematik di Indonesia ya, yaitu apa? Yaitu adalah tanah lunak ya. Kemudian yang kedua adalah tanah gambut, yang ketiga adalah tanah ekspansif. Nah, di samping kanan saya menuliskan tentang lempung bermasalah yaitu klesel. Klesel ini sebetulnya tanah juga, tapi masuk di dalam batuan sehingga ini materinya lain lagi. Tapi batuan
lempung ini kalau sudah menjadi tanah ya bermasalah juga gitu ya. Sehingga ini perlu kita perhatikan juga. Tapi ini tidak akan kita bahas saat ini, Klesil. Kita akan membahas yang tiga ini. Sebelum saya lanjut, kita diskusi lagi. Ada yang tahu nggak tanah lunak itu apa? Baik, ya silakan di kolom chat untuk menulis ya. Tanah lunak ya SPT-nya di bawah 2. Ya betul ya kalau diuji sel sintes di bawah 2. Gambut apa gambut? Gambut apa? Silahkan tulis di kolom chat. Baik. Oke, gambut adalah kadar organiknya lebih dari 75%. Bener ya. Oke, oke. Tanah ekspansif apa nih? Silakan. Kalau tanah ekspansif boleh dong langsung ngomong sih ya. Silakan ya. Langsung ngomong silakan. Baik. Baik Pak Ardi. Silakan Pak Ardi dari Raisen nih. Oke, betul ya. Jadi tanah ekspansif ini adalah tanah yang mengembang dan menyusut tergantung cuaca. Nih jenis tanah baperan nih, bener ya. Jadi kalau hujan mengembang, kalau jadi bergelombang jalan, ya. Sedangkan kalau sedang apa kemarau dia menyusut sehingga menjadi retakan ya. Jadi tiga ini yang akan kita bahas. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah aktif sudah saya catat ya. Pertama tentang tanah lunak ya. Apa sih pengertian tanah lunak ya? Jadi tanah lunak ini menurut buku panduan geoteknik ya didefinisikan tanah yang jika tidak dikenali dan diselidiki secara seksama maka akan dapat menyebabkan masalah ketidakstabilan dan penurunan jangka panjang yang tidak dapat ditolerir ya. Tanah ini memiliki kuat geser yang rendah dan kompresibilitas yang tinggi. Ini yang paling penting ya. Jadi kuat gesernya ketika diuji itu rendah ya. Dan tingkat kompresibilitasnya itu tinggi. Nah, ada empat hal nih. Kadar airnya tinggi ya, lalu daya dukungnya rendah, permeabilitasnya rendah dan kohesinya rendah ya. Dan dari sisi kuat geser itu di bawah 25 kPa ya. Di mana saja kita bisa mendapatkan tanah lunak ya. Itu di daerah pantai, delta sungai, alluvial plain atau cekungan-cekungan. Nah, kita harus hati-hati nih ketika di daerah-daerah seperti ini ada kerusakan jalan nih jangan-jangan kena tanah lunak ya. Nah, kuat gesernya yaitu tadi ya, sangat lunak itu di bawah 12,5. Kalau lunak itu antara 12,5 sampai 25 tadi ya. Nah, indikasi di lapangan jika Bapak Ibu datang ke lapangan lalu ada tanah ya menjadi bahan timbun atau apa coba dicek ya. Kalau dia mudah dengan jari tangan itu bisa dibentuk lalu keluar di antara jari tangan diremas ya di kepalan tangan kita itu bisa jadi adalah tanah lunak. Tapi tentunya untuk memastikan harus diuji di laboratorium. Di akhir kita akan membahas. Peta sebarannya cukup banyak ya. 10%-an ya di Indonesia itu tanahnya adalah tanah lunak ya. Kita lihat di Sumatera ada, ya kemudian di Kalimantan ada, di Sulawesi ada di sebagian nih, daerah di Papua ada. Di Jawa Barat juga ada rata-rata di Pantura karena Pantura itu banyak persoalan ya. Nah, ini jadi ketika kita mau membangun jalan kita harus punya peta geologi, juga peta sebaran tanah bermasalah ya. Salah satunya adalah sebaran tanah lunak ya. Lanjut ya. Nah, permasalahan tanah lunak ini, Bapak Ibu peserta, kalau itu dijadikan timbunan atau tanah dasar, maka jalan kita akan amblas ke bawah atau bahkan bisa retakan atau amblasan. Kenapa? Karena daya dukungnya rendah. Juga kalau di jembatan juga sama seperti itu, ya. Nah, itu untuk tanah lunak. Lalu berikutnya untuk tanah ekspansif, ya. Nah, tanah ekspansif ini atau disebut dengan swelling soil adalah tanah atau batuan yang kandungan lempungnya itu memiliki kembang susut ya, dikarenakan pengaruh dari air akibat mineral yang terbentuk dalam tanah ini. Dia dominan mengandung monorelonin ya. Lalu nilai Pi dan LL-nya tinggi ya. Lalu struktur tanah lempung ini bervolukasi cenderung lebih ekspansif dibandingkan yang terdispersi. Lalu tanah dengan berat isi kering tinggi menunjukkan jarak antar partikel yang kecil, gaya tolak besar, potensinya pengembangannya tinggi. Nah, kalau di lapangan kita bisa lihat ya, ada tanah yang seperti ini bentuknya ya. Apa retak-retak. Nah, ini kemungkinan merupakan tanah ekspansif gitu Bapak Ibu ya. Nah, karakteristiknya dari sisi tekstur ya. Biasanya teksturnya halus. Lalu dari sisi warna rata-rata warnanya merah, coklat atau abu ya. Struktur ya memiliki struktur yang mudah hancur dan memiliki pori-pori yang besar ya, yang memungkinkan air untuk masuk ya. Lalu kemampuan pengembangannya tinggi ya. Nah, itu adalah tanah ekspansif. Jadi kalau di jalan kita itu biasanya ya terjadinya apa? Contoh permasalahannya, penurunan dan retakan jalan. Nah, ini.
Ini biasanya terjadi rata-rata di bahu jalan ya yang awal. Karena kan bahu jalan yang paling dekat dengan tanah atau drainase dengan air ya, yang badan jalan kan agak jauh. Tapi lama-lama kalau ini tidak diperbaiki, maka akan merembet sampai ke tengah jalan. Lalu eh, pengangkatan tanah ya, pumping ya. Jadi kalau kita lihat jalan-jalan kita bergelombang gitu ya, jangan-jangan masalahnya bukan karena perkerasan, tapi memang tanah di bawahnya ya, terjadi pengangkatan tanah. Lalu berikutnya ada potensi adanya keruntuhan lereng akibat beban timbunan. Nah ini ya, Nah, contohnya di mana badan jalan kita itu terjadi amblasan dan longsoran. Ini ciri-ciri dari tanah ekspansif. Lalu bagaimana kita mengetahuinya? Ya ini ya kita lihat dari hasil pengujian lab, nanti akan dibahas di akhir ya. Dimana kalau dari nilai PI dan SA-nya itu tinggi, itu berarti dia adalah tanah ekspansif. Atau juga bisa dengan mencari nilai activity ya, yaitu dengan mencari nilai fraksi lempung dibagi nilai PI. Kalau lebih kalau nilainya lebih dari 1,25 nih sampai 2 itu tinggi. Kalau lebih dari 2 itu sangat tinggi, berarti dia ekspansif ya. Seperti itu ya. Nah, berikutnya yang ketiga ya adalah pengenalan tanah gambut ya. Coba ya tulis di kolom chat dong ya. Apa sih pengertian dari tanah gambut? Baik. Oke, oke, udah banyak yang menulis. Benar ya, organiknya itu lebih dari 75%. Kenapa tanah gambut ini? Itu berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang mengalami berbagai tingkat pembusukan. Ya, sehingga tanah ini mengandung organik yang sangat tinggi. Dan itu ternyata 18 sampai 27 juta hektar di Indonesia itu adalah tanah gambut. Luar biasa ya. Nah, biasanya daerah Sumatera, daerah Kalimantan gitu ya. Nah, tanah gambut ini terbagi dua, ada fibros, ada amos ya. Di mana Bapak Ibu bisa melihat kalau fibros ya, itu seratnya lebih banyak daripada amof ya. Nah, pengertiannya bagaimana? Kalau fibros itu gambutnya berumur muda, kalau amof itu gambutnya sudah berumur tua gitu ya. Tapi sama-sama gambut ya. Nah, ada juga yang bilang Kang Hilman, kalau tanahnya banyak organik tapi di bawah 75% ya itu bukan gambut, itu disebutnya tanah organik. Nah, ini kita harus bisa bedakan. Kalau kurang dari 20% ya tanah dengan kadar organik rendah. Nah, tapi kalau lebih dari 75% itu adalah tanah gambut. Nah, dari berdasarkan kadar serat, kalau kurang dari 20% itu disebut gambut amorf, kalau lebih dari 20% itu disebut fibros gitu ya. Nah, sama kuat gesernya itu rendah, kurang dari 25 kPa. Dan biasanya bisa menyebabkan creep ya kalau di jalan ya. Nah, sehingga kita harus hati-hati kalau jalan kita di bawah gambut. Nah, karakteristik yang lain pH-nya itu sifatnya asam ya. Kalau asam itu sangat cepat menyebabkan karat ya. Lalu kandungan unsur haranya rendah ya. Lalu kandungan bahan organiknya tinggi, kapasitas tukar kationnya itu rendah. Nah, itu adalah salah satu, salah banyak dari karakteristik kimia tanah gambut. Nah, pertanyaannya, Kang, kan kalau lihat di lapangan itu nggak mudah membedakan mana tanah gambut, tanah lunak, ekspansif. Maka perlu dilakukan pengujian tanah. Nah, pengujian tanah ini terbagi dua, ada pengujian lapangan dan laboratorium. Ya, tujuannya adalah memperoleh sifat fisik maupun teknik tanah yang bersangkutan dan mencakup dua aspek penting, yaitu indeks propertiesnya atau sifat tanahnya, ya. Lalu kedua adalah mekanis tanahnya, misalkan daya dukung tanahnya dan kuat geser tanahnya. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita ingin menentukan ini tanah problematik atau tidak, lalu ingin tahu juga dari jenis-jenisnya masuk ke jenis mana, itu perlu dilakukan uji laboratorium. Apa saja? Nah ini Bapak Ibu bisa melihat tabel ini, ya. Di mana sifat umum untuk indeks properties itu berat isi, berat jenis, kadar air, sampai kadar serat kita uji. Ya, kan nanti dari kadar serat kalau lebih dari 75% berarti itu gambut, kurang dari 75% itu mungkin organik, tanah lunak bisa masuk itu organik. Kalau kurang dari 25% itu rendah. Lalu sudut geser dalam, kohesi. Nah, dari kuat geser berapa kalau kalau kurang dari 25 ya, itu kan masuknya ke tanah lunak, juga bisa gambut. Nah, tapi ketika kurang dari 25 ini tanah lunak apa gambut? Ternyata seratnya tinggi 75% lebih, ya itu gambut. Ya seperti itu. Lalu odometer, kekakuan dalam traksial juga position ratio. Ini kita lakukan pengujian ya. Termasuk deformasi ya, misalkan swelling index, permeabilitas horizontal, kita semua dilakukan pengujian
Nah, selain pengujian laboratorium tanah, kita juga perlu melakukan pengujian mineral, ya, dan kimia tanah. Untuk apa? Mengetahui kandungan mineralnya. Kalau dia mengandung mineralnya tinggi, misalkan, maka dia kembang susutnya akan tinggi, masuk mungkin dia ekspansif, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah uji SEM, ya, scanning elektron mikroskopi. Nah, ini adalah teknik yang digunakan untuk mengamati permukaan sampel dengan resolusi tinggi, ya, untuk mengidentifikasi, menganalisis dan karakterisasi mineral, ya, seperti contoh kita lihat fotonya di sini, gitu ya. Kita bisa melihat struktur tanahnya seperti apa, apakah tersedimentasi seperti clay shell misalkan kan membentuk lapisan-lapisan. Nah, kita tahu dari pengujian uji SEM. Nah, dari sinilah nanti kita tahu kriteria-kriteria apakah ini masuk jenis tanah apa? Apakah tanah problematik atau bukan? Lalu kalaupun kita sudah tahu tanah problematik, ini masuknya tanah lunak, bukan, tanah ekspansif atau bukan, atau tanah gambut. Nah, itu ya. Karena penanganannya itu nanti beda-beda. Dan tata cara penanganannya nanti di mata pelatihan berikutnya ya, bertemu dengan saya lagi insya Allah. Kalau sekarang kita belajar tentang pengenalan tanahnya dulu ya, mengidentifikasi ya. Nah, salah satu juga pengujian tanah ekspansif ya, ini yang khusus ekspansif itu bisa dilakukan uji pengembangan volume. Lalu uji kekuatan geser dan uji indeks plastisitas. Nah, ini bisa dilakukan di laboratorium ya. Ini untuk memastikan ini masuknya ekspansif bukan gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, ya, sudah habis nih paparannya terkait pemaparan pengenalan problematik. Mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu ya. Mungkin bisa kita diskusikan. Baik, silakan yang mau bertanya. Oke, baik ya. Ini sudah ada yang raise hand ya. Pak Torik, silakan Pak Torik. Baik, cara membedakan tanah ekspansif, tanah lunak. Baik, ya, tanah ekspansif, tanah lunak ini sama-sama di bawah 25 sudut gesernya. Nanti yang membedakan itu dari nilai SPT salah satunya ya. Nilai SPT-nya ekspansif itu bisa lebih bervariasi daripada misalkan dari tanah lunak. Kemudian kita bisa melihat dari sisi kandungan monolimitnya ya. Lalu dari hasil sondir juga bisa gitu ya. Kita bisa membedakan terutama kalau ekspansif itu punya kandungan monolit tinggi, jadi kembang susutnya lebih tinggi. Kalau tanah lunak dia tidak mengembang menyusut, tapi lebih ke lunak, jadi memampat ke bawah. Kalau ekspansif mah bisa mengembang gitu ya, bisa menurun. Kalau tanah lunak dia cenderung lebih ke settlement atau penurunan. Baik, ada lagi pertanyaan silakan. Nah, sebelum saya jawab, boleh dong buat dapat nilai. Silakan yang lain boleh menanggapi. Baik, oke, kalau tidak ada ya, kalau tidak ada izin kita akan kuis ya, kuis dahulu. Eh, saya akan kirim ke kolom chat ya. Saya akan kirim ke kolom chat sebentar. eh Bapak Ibu, saya akan ngambil dulu linknya ya. Linknya. Oke, linknya sudah ada. Bapak Ibu bisa mengerjakan di Kahoot ya. Baik, saya sudah kirim ya Bapak Ibu ke kolom chat ke Kahoot ya. Silakan Bapak Ibu ya untuk mengerjakan kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Tolong tuliskan nomor dan nama peserta Bapak Ibu ya untuk memudahkan nanti ya. Baik, sudah ada 3 peserta yang sudah masuk ke Kahoot. Baik, oke, sudah semua ya, sudah semua masuk ya. Ini saya bisa langsung melihat ya, Bapak Ibu mengerjakan di kahotnya. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mengerjakan. Nah, ini bisa dilihat nanti sama-sama ya, partisipan yang masuk ke kahot. Silakan. Baik, sudah semua ya, berikan waktu 15 menit. Silakan untuk dikerjakan.
Baik, alhamdulillah semua sudah mengerjakan luar biasa nilainya baik-baik nih. Ada yang 80, ada yang 100 ya. Selamat tiga terbaik nih, Bu Rini, lalu Pak Budi dan Pak Joko nih tiga terbaik ya. Luar biasa. Tepuk tangan dong semua. Berikan love-love-nya ya. Berikan love-love-nya ya. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Sangat cepat sekali mengerjakannya. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu semua ya sudah mengerjakan nilai post-testnya nanti akan saya rekap. Terima kasih sekali ya atas semua atensinya tentunya selama pembelajaran. Tentunya sebelum saya tutup ya kita masih ada waktu sekitar 6 menit ya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya, boleh. Baik, oke terima kasih pertanyaannya. Di mana bisa menemukan apa perancangan geoteknik tadi ya itu perancangan geoteknik itu adalah SNI Bapak Ibu ya bisa mencari nanti di Google aja sebetulnya tapi eh, kalau berkenan nanti saya akan kirimkan ke panitia ya akan saya share di LMS untuk SNI perancangan geoteknik di situ banyak sekali informasi bagaimana cara kita merencanakan konstruksi jalan dari sisi penyiapan tanah ya atau geoteknik nanti saya akan share ya terima kasih Bu. Satu lagi mungkin pertanyaan sebelum di akhir. Baik. Nah, untuk penanganan, nah sabar nanti akan dijelaskan di pelatihan di mata pelatihan berikutnya ya di esok hari. Insya Allah dengan saya juga. Nanti akan dibahas tata cara penanganan tanahnya seperti apa. Misalkan dengan stone kolom, dengan penggantian tanah, lalu perbaikan drainase dan lain-lain itu tergantung kriterianya. Nanti akan dibahas lebih detail ya Pak ya. Nah, itu kan ada asinkronus, Bapak bisa baca dulu modulnya, besok bisa kita diskusikan lebih lanjut. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada boleh ya izin. Siapa yang mau membantu menyimpulkan dalam kesempatan ini silahkan. Apa materi dari hari ini gitu ya, kesimpulannya seperti apa. Baik, silakan. Siapa? Bu Kori, silakan Bu Kori. Baik, terima kasih Bu Kori menyampaikan bahwa permasalahan jalan Indonesia salah satu penyebabnya adalah tanah problematik. Ada tiga tanah problematik, ya, betul. Satu adalah tanah lunak, yang kedua adalah tanah ekspansif, yang ketiga tanah gambut. Mengenali mereka artinya kita tahu cara menanganinya, gitu ya. Terima kasih Bu, kesimpulannya sudah mewakili dari pembelajaran kita hari ini. Luar biasa sekali, saya sangat senang dengan kelas yang sangat aktif ini. Mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan pada kita semua, kesehatan juga keriduan dan ilmu yang bermanfaat. Baik Bapak Ibu semua, ya, sampai ketemu di esok hari ya di materi penanganan tanah problematik ya. Mudah-mudahan materi hari ini menjadi bekal untuk belajar di materi berikutnya. Terima kasih semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.